Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan channel Davan Tukang Kayu. Selamat menonton, teman-teman. Di sini saya akan menukar ya, menukar model pintu lama ke model lama seperti itu, teman-teman. Ini proses saya memperbaiki pintu ya, atau mengubah bentuknya, teman-teman. Jadi di sini saya membuka itu kuncinya dulu. Ini ada kunci yang udah rusak dan di sini saya buka kuncinya, teman-teman. Kebetulan ini pintu yang masih masih bagus sih sebetulnya kalau untuk kayu, teman-teman. Cuman ganti modelnya. Seperti apa? Simak terus ya, teman-teman ya, video ini. Semoga ini bermanfaat juga. Jadi teman-teman, di sini saya potong untuk beberapa bagian isinya dulu ya. Karena di sini mau dibuang beberapa isinya. Ini saya mau memotongnya, teman-teman, bukan buka bagus gitu ya, teman-teman, karena ini akan dibuang juga sih kayak gitu, teman-teman. Jadi ini saya potong aja, saya bongkar ya kan. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Dapan Tukang Kayu, dan juga buat teman-teman yang baru nemu mungkin dengan channel Dapan Tukang Kayu, jangan lupa di dukung ya, teman-teman ya, channel Dapan Tukang Kayu dengan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan juga notifikasinya, teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan juga dengan video-video Dapan Tukang Kayu selanjutnya ya, teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ke channel Dapan Tukang Kayu. Nah, seperti itu, teman-teman, saya membongkar beberapa isinya, dan dua kerangka dan 3 isi ya, teman-teman. Lalu 2 kerangka dan 3 isi ini saya buang. Seperti itu, teman-teman. Ini saya memakai mesin potong aja, teman-teman, seperti itu. Sebetulnya ini dibongkar baik-baik juga bisa sih, teman-teman. Cuman karena nggak dipakai lagi isinya, saya bongkar pakai mesin aja biar cepat ya, teman-teman ya. Jadi tidak dipersulit seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah kebongkar, teman-teman, isinya, teman-teman. Nah, di sini saya bersihkan sedikit pakai angin ya, supaya debunya bertebangan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau pakai angin dari mulut sih bisa, teman-teman, tapi nggak terlalu bersih jadinya kan. Jadi saya pakai angin kompresor aja, teman-teman. Nah, ini isinya udah saya potong tadi ya, teman-teman. Kayu bagus ini, teman-teman, kayunya Surian ini. Jadi mungkin orangnya bosan dengan model itu aja, jadi kita ganti modelnya. Buat teman-teman mungkin ini jadi perlu juga mungkin buat teman-teman yang di rumah, barangkali ada yang bosan dengan model pintu itu aja ya kan, mau ganti model itu bisa, teman-teman, karena kerangkanya nggak akan dirubah. Mungkin hanya model isian dalam aja yang dirubah seperti itu ya. Bagian teman-teman yang berduit lah, kira-kira lebih bagusnya buat baru sih, teman-teman. Ini dikasihkan sama yang membutuhkan, lebih bermanfaat buat orang lain, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya sedikit membersihkan. Ini ada list profil bagian tulang kerangkanya, saya bersihkan pakai pahat aja, teman-teman. Sebetulnya pakai roter juga bisa, pakai roter ya kan. Nah, ini saya bersihkan pakai pahat aja seperti itu, teman-teman. Manual ya, teman-teman ya. Kita membentuk bulat lingkaran seperti yang udah ada itu sedikit, teman-teman. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Kini di sini kan sudah ada apa tadi ya kan, karena ada kerangka jadi kita harus memotifnya sedikit. Itu udah kelihatan, teman-teman, kelihatan bekas purus di dalam ya kan, tapi nggak kita buang soalnya nanti akan dibersihkan juga ya kan. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya membuka list ya, teman-teman ya, list untuk kaca.
Nah, jadi pintu ini dikasih kaca lagi teman-teman. Makanya isian kayunya panelnya tadi saya buang. Nah, di sini mau dikasih kaca teman-teman. Ini saya memakai mesin belah juga ya teman-teman ya. Mesin yang saya pakai ini. Jadi saya memakai mata tipisnya ya teman-teman. Mata pisaunya yang tipis ini rakitan teman-teman. Jadi kalau yang ada itu kan yang dibeli ada yang kecil. Cuman masih tebal teman-teman pakai intan. Kalau ini nggak pakai intan kayak mata gergaji aja teman-teman seperti itu. Jadi tipis. Jadi yang nempel di situ aja kita jadikan list, bukan dibuatkan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini cara lama sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu cara seperti ini. Tapi buat saya ini sangat membantu teman-teman. Kalau cara saya membuka list seperti ini, nanti ketika kita mau kasih kaca ya kan, setelah dicat baru masuk kaca kan enak. Jadi kacanya bisa bersih rapi ya teman-teman ya, nggak repot. Kalau masuk kaca dulu dicat, tutupin kaca ya kan. Itu mungkin agak menyulitkan ya teman-teman ya, agak merepotkan sedikit teman-teman seperti itu. Kalau nggak ditutup, apabila kita semprot atau pakai cat spray gun ya kan, nanti kacanya kena cat, bersihkan lagi pakai thinner, hasilnya juga bakalan belepotan, jadi nggak rapi ya teman-teman ya seperti itu. Jadi saya memakai buka list seperti ini, nanti setelah dicat finishing baru saya masuk kaca, jadi hasilnya bersih ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tempelkan lagi untuk list yang saya buka tadi ya teman-teman. Saya klem pakai paku sedikit supaya dia nggak jatuh ya kan, karena dia sekalian dicat dengan pipi nanti. Nah, ini saya poles dulu teman-teman, karena ini akan saya ulang cat, karena ini pintu udah lama ya teman-teman ya. Jadi saya poles dulu pakai gerinda supaya membunuh sedikit kekasaran yang ada di pori-porinya ya teman-teman. Nah, biar halus sedikit saya gerinda ya teman-teman ya. Nah, baru didempul teman-teman. Ini cara saya mendempul nih teman-teman. Saya memakai plamer ya teman-teman, wall putih ya, dempul kayu dan tembok ya teman-teman. Jadi saya memakai ini sangat mudah dan pengaplikasikannya mudah. Daya rekatnya bagus kalau menurut saya, kalau untuk cat minyak atau cat duko ya teman-teman. Jadi ini dempul yang selalu saya pakai. Pengaplikasikannya sangat mudah, pengamplasannya juga begitu teman-teman. Dia nggak perlu diaduk dengan lem, karena kalau menurut saya sih wall putih yang saya pakai ini udah kadar lem dan kadar rekatnya udah bagus, dan untuk getah kayu juga bisa ditutupin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengamplas, jadi itu nggak harus terangkat semua teman-teman seperti itu. Jadi amplasnya di bagian yang bertanduk, kalau saya ngomongnya bertanduk itu yang bertingkat-tingkat seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya mengaplikasikan dempul kayak yang saya pakai ini, kayak saya mendempul kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini pengamplasannya nggak susah teman-teman. Dia karena dempulnya maksudnya nggak diputus-putus ya teman-teman. Terus ya kan. Terus ke ujung. Jadi mengamplasnya nggak susah. Dia nggak bertingkat-tingkat seperti itu teman-teman. Karena ini dempulnya nggak cepat kering, maksudnya kalau dempul-dempul yang sudah saya coba-coba sih baru ditaruh kering, jadi dia mudah bertingkat-tingkat. Jadi pas pengamplasan kalau nggak bersih, nggak datar ya kan, pas dikasih cat, dia kelihatan itu teman-teman. Buat teman-teman yang bergabung, yang baru bergabung ya kan, untuk tutorial pendempulan atau pengecatan juga ada di video saya di bawah ya teman-teman. Jangan lupa dikunjungi juga ya teman-teman ya. Jika teman-teman suka, jangan lupa di like ya teman-teman. Nah, ini masih tahap saya pendempulan teman-teman. Sebetulnya ini kan sudah ada cat lama, udah didempul juga, mungkin pembuat yang lama ya teman-teman. Cuman kalau menurut saya sih, kalau saya lihat, saya perhatikan pintu ini kan udah ada cat lama, cuman nggak didempul rata kayak yang saya pakai ini teman-teman. Jadi pori-porinya itu belum ketutup, dia cuman ngasih cat minyak aja mungkin seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia dikasih cat minyak aja, karena ada pori-pori, jadi debu-debu itu menempel ke dalam pori-pori teman-teman. Jadi dia nggak bisa dilap. Kalau kayak yang saya pakai ini, pendempulan cara saya ini teman-teman, jadi ketika ada debu, ada sampah, ada apa, ada kayak ada lumpur lengket ya kan, bisa dilap pakai kain basah teman-teman. Jadi karena pori-porinya udah tertutup, jadi pori-pori kayu inilah yang membuat debunya menempel ke dalam, itu nggak bisa dilap lagi ya teman-teman ya. Makanya dia bisa cepat berubah warna, kayak gini putih udah jadi abu-abu sebagiannya teman-teman ya. Jadi memang cara saya itu pendempulan memang kayak gini teman-teman. Nah, saya dempul rata ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke. Nah, ini udah selesai saya dempul ya teman-teman. Ini sudah saya amplas juga sih teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah tahu cara pengamplasan ya kan. Jadi di sini saya sedikit skip ya videonya supaya teman-teman tidak bosan. Jadi di sini saya langsung siram pakai cat apian ya teman-teman. Cat apiannya saya aduk dengan pertalit seperti itu teman-teman. Takutnya nanti karena di pintu ini sudah ada cat lama ya kan. Kalau saya aduk pakai catnya takutnya nanti cat lama itu naik lagi teman-teman seperti itu. Jadi saya mencatnya apian tadi saya aduk dengan pertalit aja supaya cat yang udah ada tidak naik teman-teman seperti itu. Kadang-kadang kita bikin gagal di situ teman-teman. Udah dempul bagus, udah dikasih amplas bagus, pas ngecatnya gagal. Itu yang bikin kecewa ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menaikkan cat minyaknya pakai pertalit supaya cat yang udah ada itu nggak naik. Seperti itu teman-teman. Maksudnya adukan cat saya yang cat minyak saya aduk dengan minyak juga seperti itu teman-teman. Nah, ini udah 2 kali siram. Ini 2 kali siram ya teman-teman ya. Kita memakai warna putih juga karena itu permintaannya konsumen ya teman-teman. Oke, 2 kali siram ya teman-teman. Kita langsung 2 kali siram. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru nemu juga channel Davan Tukang Kayu, jangan lupa dukung ya teman-teman ya. Dukung channel Davan Tukang Kayu dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Wah, lumayan nih teman-teman. Semoga yang punya puas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.